Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul, AHY menang tapi tetap diserang. Agus Harimurti Yudhoyono, AHY menang dalam polemik Partai Demokrat. Pasalnya pemerintah tak menerima Partai Demokrat hasil kongres luar biasa yang menjadikan Muldoko sebagai ketua umum. Walaupun pihak Muldoko sepertinya akan maju melalui pengadilan. Namun sekalipun menang, AHY tetap diserang. Serangan salah satunya muncul dari Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly. Dia mengaku dongkol karena namanya dikait-kaitkan pernah bertemu Muldoko. Melalui akun Karni Ilyas, Yasoni mengakui bahwa dia memang sering bertemu dengan Muldoko di istana, sebab keduanya adalah pembantu presiden. Namun pertemuan itu tak membicarakan soal dualisme Partai Demokrat. Pernyataan Yasona itu menegaskan bagaimana pihak AHY dinilai main hantam pemerintah ketika Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Di sisi lain, suara agar pihak AHY meminta maaf pada Presiden Jokowi pun mengemuka. Bagi saya, politik salah satunya soal pernyataan. Di awal-awal ketika AHY bicara dugaan kudeta, dia pun diserang, sebab hal itu dinilai sebagai masalah internal partai. Setelah kudeta menjadi nyata, saya pikir AHY akan dapat simpati berlimpah. Tapi ternyata tak sepenuhnya benar. Sebab ketika AHY dimenangkan oleh Kemenkumham, justru AHY kembali diserang. Bahkan cerita makin panjang karena sampai menyebut mantan Presiden Megawati dan mantan Presiden SBY. Masa lalu perseteruan dua pihak itu kembali dimunculkan dan SBY diminta meminta maaf. Maka kini, sebagai orang awam yang suka menonton, saya menunggu bagaimana efek dari permasalahan di internal Partai Demokrat. Apakah ini adalah jurus tangguh untuk kembali menggerek Partai Demokrat di pemilu 2024? Sebab dalam dua pemilu terakhir, Partai Demokrat mendapatkan hasil yang tak memuaskan. Sebenarnya dengan selesainya masa Jokowi sebagai presiden dan tak bisa maju di Pilpres 2024, itu adalah kesempatan partai lain untuk memunculkan tokoh, sehingga sang tokoh bisa menggerek suara partai di pemilu. Harapan Partai Demokrat saya pikir sama, yakni menonjolkan AHY sebagai Partai Demokrat bisa berbicara di tahun 2024. Tapi dengan dinamika saat ini menjadi menarik, ditunggu bagaimana efeknya bagi Partai Demokrat. Apakah mereka akan melambung karena dimaknai sebagai partai yang dizalimi, atau malah makin nyungsep karena dimaknai sebagai partai yang suka bermain drama? Kita lihat saja nanti. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.